selamat datang kali teman-teman. Siapa di sini yang sudah siap belajar dan punya bisnis kuliner? Sesi hari ini khusus untuk brand kuliner ya. Tadi kata di booth Bepom aja udah ramai banget ya, Bu Yanti dan Bu Yeni ya. Teman-teman, terima kasih yang sudah tadi yang melakukan registrasi ulang sambil kita menunggu kehadiran peserta lainnya. Kita akan mulai segera. Nah teman-teman, saya ingin memperkenalkan diri nih ya, dan kita akan siap membuka acara. Saya Tria Nuragustina, saya jurnalis Boga Femina yang senang banget nih bisa memandu sesi bersama Bepom ya. Saya sih belum punya brand kuliner ya, tapi ini kayaknya teman saya juga banyak banget teman-teman pelaku usaha kuliner yang bertanya tentang perizinan Bepom ya. Katanya aduh seberapa sulit sih atau seberapa panjang gitu antriannya. Ternyata sebetulnya banyak simpang siur, bahkan ternyata Bepom itu punya tagline yang saya baru tahu tuh tagline-nya apa Bu? Tuh, bukan kata orang, pastikan kata Bepom. Tuh kan berarti teman-teman siapa yang sering sekarang di sini suka udah ketakutan duluan nih kalau mau dapetin perizinan Bepom. Coba tunjuk tangan. Nah banyak banget. Siapa yang kebayangnya, aduh ini pasti susah banget. Coba, siapa tuh kan? Bu, ya. Nah nih harus kita langsung bisa banget nih, kita sesi ini kita akan segera meluruskannya. Juga tadi Tria mau menyampaikan kembali sesi ini berlangsung juga secara online. Selamat datang teman-teman yang sedang menyaksikan di webinar ya. Oke, thank you banget sudah hadir. Pasti nyempet-nyempetin ya, karena ini memang sesinya menarik banget. Oke, nah sebelum Tria memulai acara, Tria juga ingin menyampaikan terima kasih dulu nih, banyak banget partner-partner yang memang membantu hadirnya Indonesia Womenpreneur Conference ya di hari ini. Siapa aja sih yang membantu terlaksananya conference di 2 hari ini ya? Kita punya tentunya mitra utama yaitu kita punya DBS Treasures. Nah kita juga punya nih mitra pemerintah yang juga akan mengisi beberapa sesi ya dan turut membantu menyukseskan berlangsungnya conference 2 hari ini Plaza Indonesia. Selamat datang wanita wirausaha Femina. Langsung depan aja Mbak, nggak apa-apa jangan. Jadi kalau mau nanya gampang, oke? Nah terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan UKM dan juga Kementerian Perdagangan dan tentunya Badan Perlindungan Obat dan Makanan. Apa? Oh, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terima kasih Ibu koreksinya. Dan juga official venue partner di hari ini adalah Plaza Indonesia dan juga mitra ahli yaitu Inventure, Smesco dan juga Perhumas. Nah kita juga punya mitra pendukung nih ya. Teman-teman ada Art Hotel Tamrin Jakarta, Mandarin Oriental Jakarta, The Mayflower Jakarta Marriott Executive Apartments dan juga Nest Studio. Dan juga nih pendukung kita banyak banget hari ini, 2 hari ini yaitu kita juga ada Bluebird dan juga ada DHL ya, DHL dan juga Dapur Coklat, Tahu Petis Yudhistira, Lapis Bogor Sangkuriang, Rumah Juliet Vegan Bakery Cafe, Itlah, Ayam Amanah, Among Boga, Panji Serabi Hijau, Si Cangkir Kopi, Go Heritage. Nah, Go Heritage itu tadi adalah jajanan lokal yang teman-teman sudah coba di belakang. Juga Havel Tea, Dimah, Pachel Fleur, dan Batik. Nah kita juga didukung oleh Femina juga menjalin kerjasama dengan banyak sekali komunitas UKM. Nah hari ini untuk di conference di saat di Plaza Indonesia ini kita bekerjasama dengan ACSB Indonesia, DP3AKB, IWAPI Jawa Barat, Soko Guru, Think Women, UKM Indonesia.id, Womenpreneur Community, dan YOT. Dan juga ada Mitra Wirausaha. Mitra Wirausaha ini adalah semua pembicara yang hadir di 2 hari conference dan 2 hari kelas inspirasi. Ada Alo Dokter, Du Anyam, BLP, Jiniso, Kopiso, Button Scarf, Beauty, Kami, Rabani Tour and Travel, Mazarat Cheese, Moare Rugs, Purana, Rabani Tour and Travel, Amazi, Broth & Co, Jetala, Anio, dan juga Ina Cookies. Nah, kita juga punya nih kerjasama dengan teman-teman media yang menjadi media partner kami, yaitu Femela.com, Waspada Online, Women's Obsession, Femina, Gadis, Ayah Bunda, dan Parenting Indonesia. Oke teman-teman, kita boleh tepuk tangan dulu ya buat semua yang sudah mendukung keberlangsungan konferensi ini ya, sambil saya narik nafas ya. Oke, nah teman-teman, kita punya 2 hari conference. Hari ini adalah hari pertama. Besok teman-teman yang mau hadir bisa check out di ticketing system kita untuk seats yang masih tersedia.
kita ini 2 hari conference, tadi sudah menampilkan 2 sesi, 2 panel, yaitu perempuan tangguh pemimpin usaha dan juga konsumen Gen Z punya cerita. Nah besok kita punya 2 sesi yang sangat menarik, yaitu pasar muslim kelas menengah, benarkah royal? Nah itu ya. Atau juga nanti selanjutnya akan disambung dengan masa depan di tangan bisnis artisan. Nah gimana tuh ya, bisnis artisan gimana tuh ya, itu keren banget, pasti banyak teman-teman yang UKM justru memang mendalami produknya skala artisan, oke? Nah kita akan langsung saja sesi kita bersama BPOM. Dari nama ini aja kita sudah bisa melihat keterkaitan yang erat ya antara tugas BPOM dengan kelangsungan usaha makanan ya pada khususnya. Berbagai macam sertifikasi dikeluarkan oleh BPOM dan sangat perlu diperlukan untuk dipenuhi oleh pebisnis kuliner di masa kini. Nah tadi menyambung juga banyak banget teman-teman yang baru nyemplung nih, apalagi habis pandemi banyak yang punya brand baru ya Ibu. Jadi mereka masih sangat ini nih, pengen banget dibantuin gimana sih tahapan-tahapan regulasi apa saja yang perlu diambil dan tidak perlu diambil sesuai kategori atau scale usahanya ya. Kita bakal punya 2 expert di sini dari BPOM. Oke. Nah untuk langsung aja Tria ingin mengundang narasumber dari BPOM yang akan memberikan presentasi ya, 2 pembicara, 2 presentasi berbeda. Nanti akan saya jeda dengan tanya jawab. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan disimpan, kita akan berikan sesinya di 2 sesi ya, sebagai sesi jeda dan sesi juga penutup. Saya ingin mempersilakan kepada Ibu Yeni Rosiani Wulansari selaku pengawas farmasi dan makanan ahli media dari BPOM. Silakan Ibu, kita tepuk tangan dulu dong nih buat expert kita ya. Nah dan juga kepada Ibu Yanti Kamayanti, selaku pengawas farmasi dan makanan ahli muda. Silakan Ibu dari BPOM. Ya teman-teman kita tepuk tangan, Ibu silakan Ibu. Nah kita bakal mungkin ngobrol-ngobrol santai dulu sebelum kita mulai ke presentasi. Teman-teman udah siap presentasinya kan ya? Nah teman-teman FOH ya. Ibu Yeni dan Ibu Yanti, terima kasih banget nih ya. Ini sering banget nggak? Tadi di booth BPOM udah banyak banget didatengin sama pelaku usaha. Ternyata yang datang tuh siapa nih? Benar-benar mereka yang baru dan seberapa awam nih ternyata pertanyaan mereka. Silakan. Ya, baik, makasih Mbak. Ya, deketan lagi Mbak. Cukup? Baik, sebelumnya ingin menyapa dulu ya, boleh ya? Boleh, monggo. Selamat siang ibu-ibu semua. Oh, ada Bapak juga. Ada Bapak Selamat mendampingi. siang ibu-ibu, teman-teman wanita wirausaha. Senang banget loh saya bisa berada di sini. Mudah-mudahan kecipratan Mbak. Kecipratan jadi pengusaha juga ya, amin. Baik, jadi tadi di booth Badan POM, kebetulan saya kan menangani terkait registrasi izin edar untuk pangan olahan begitu. Dan tadi sih teman-teman pelaku usaha yang bertanya kepada kami memang masih awal banget gitu. Awal banget, jadi misalnya baru produksi atau sudah ada produknya dan sudah jualan secara online seperti itu. Jadi ya inilah momen yang tepat kita untuk mengedukasi teman-teman pelaku usaha. Yuk segera daftarkan izin edarnya begitu, nggak susah kok. Yang penting kan kita tahu ketentuannya, kita udah punya perizinannya, insya Allah kesananya mulus gitu. Oke, thank you Bu Yeni. Dan mungkin juga Tria mau minta pendapat dulu dari Bu Yanti. Sebetulnya seberapa penting sih kita punya mengantongi perizinan dari BPOM? Trust apa yang bisa kita dapatkan dari masyarakat setelah kita memiliki perizinan tersebut? Monggo Bu. Oke, terima kasih. Mungkin saya boleh menyapa dulu ya. Silakan. Baik, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kami berdua senang sekali dan juga tim kami di booth merupakan suatu kebahagiaan buat kami bisa sharing di depan ibu-ibu sekalian yang luar biasa, para wirausaha wanita ya, Femina. Jadi memang karena kita di sini dalam ruang lingkup perizinan obat dan makanan ini ya, terutama untuk di kelas ini adalah untuk bisnis kuliner. Kenapa sih kita harus punya izin edar? Pertama, dengan izin edar kita merupakan tanggung jawab sebagai pelaku usaha, sebagai produsen untuk menyediakan produk yang aman, ya kan, buat masyarakat. Ketika kita menjual produk dalam skala yang lebih banyak untuk dikonsumsi oleh masyarakat lebih luas, tentu kita harus menjamin apa yang kita buat itu tidak membuat orang lain sakit, betul kan? Jadi kita harus bisa menjamin bahwa produk kita aman. Kemudian yang kedua, tentu dengan izin edar itu selain tadi ya untuk menjamin
keamanan dari produk yang kita buat juga, kita juga meningkatkan daya saing produk kita. Karena apa? Konsumen sekarang itu cerdas ya Bu ya, pasti dengan berbagai banyak pilihan yang tersedia di pasaran, pasti dia akan menseleksi mana yang baik buat dia, buat keluarga dia. Tentu salah satu indikatornya adalah bahwa produk tersebut sudah dijamin keamanannya oleh pemerintah. Nah, dengan apa? Yaitu dengan izin edar tersebut. Nanti lebih luas lagi akan disampaikan oleh Bu Yeni. Mungkin kalau saya sendiri sih nanti terkait pengaduan. Jadi kalau misalkan tadi kalau di booth banyak yang bilang, kami tuh bingung Bu kalau misalkan mau tanya-tanya ke BPOM tuh lewat mana ya gitu. Kemana sih gitu kan ya, tahu sih BPOM cuman harus telepon kemana, harus menghubungi siapa. Nah itu nanti saya akan sampaikan. Mungkin itu sih Mbak Tria. Jadi sebenarnya ada hotline terpadunya ya? Ada. Jadi nggak perlu Nggak usah ngejarin, bingung. jangan ngerebutin minta nomor handphone Bu Yanti abis Iya. ini ya. Pasti ya Bu, sekali kerebutin orang ya Bu. Untung udah hotline-nya ya. Ada. Oke, siap tanggap ya hotline-nya. Iya. Oke, Oke. teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat BPOM nih teman-teman. Mungkin ada yang baru pertama kali berkenalan ya dengan orang-orang juga yang di belakang BPOM. Silakan, kita akan langsung masuk aja ke presentasi dari Ibu Yeni. Monggo Bu Yeni mau duduk sebelah sini kali Bu. Atau di sini biar lebih kelihatan slide-nya. Berdiri juga nggak Nah, apa-apa ya, izin ya, iya. biar kita Silakan, bisa silakan. lebih interaktif. Monggo. Boleh, ya. Bapak Ibu, ini semuanya pelaku usaha atau produsen untuk pangan olahan ya kan? Bener ya? Soalnya nanti kalau ada yang nanya, saya pernah kejadian, Bu saya mau daftar kosmetik, Bu, masih mending ya, masih nyambung. Bu saya punya usaha warung, saya nggak bisa jawab kalau izin warung, tapi benar pernah kejadian begitu ya. Jadi sepakat ya, ini semua tentang pangan olahan. Baik, Bapak Ibu, seringkali, susah daftar izin edar di BPOM, begitu ya Mbak ya? Bentar, kita coba simak dulu ya. Gimana sih caranya gitu ya, cara mudahnya, trik-triknya begitu ya. Boleh Mbak lanjut, atau ada pointer nggak ya, biar saya bisa langsung operasikan sendiri? Next aja nggak apa-apa. Jadi gini, kalau bicara pangan, jadi kalau misalnya kita bagi dua nih, ada pangan olahan, ada pangan segar, gitu ya. Nah, kita kenali dulu nih, produk kita tuh masuk yang mana gitu ya, pangan olahan atau pangan segar. Kalau kita definisikan pangan segar, Bapak Ibu bisa lihat, jadi pangan yang benar-benar belum mengalami pengolahan. Ataupun kalau sudah diolah, jadi prosesnya masih minimal, misalnya hanya pembekuan, cuma dicuci gitu ya. Jadi pangan segar itu bisa jadi bahan baku yang digunakan saat kita memproduksi pangan olahan begitu ya, atau bisa langsung dikonsumsi, misalnya sayuran gitu ya, ikan beku itu masuk pangan segar. Iya betul, buah-buahan masuk pangan segar. Nah beda cerita kalau pangan olahan, berarti pangannya sudah diolah begitu ya Bu ya, bisa ditambahin BTP. BTP itu bahan tambahan pangan ya, atau food additive. Food additive itu bisa jadi pewarna pangan, pemanis, pengawet. Kadang kan suka ada yang alergi ya, nggak mau pakai pemanis. Tapi kalau misalnya sudah ada izin edar BPOM, itu kita cek, boleh nggak pemanis ini dipakai untuk kategori minuman misalnya. Sepanjang BTP tersebut boleh dan masuk batasan maksimumnya gitu ya, masih di bawah batasan maksimum yang diizinkan, itu boleh ya Bapak Ibu ya. Nah kembali lagi ya ke definisi pangan olahan. Jadi kalau pangannya sudah diolah seperti itu, mau pakai BTP, mau tidak, itu masuk definisi pangan olahan. Nah daftarnya kemana? Kalau pangan segar, kita lihat dulu asalnya. Kalau misalnya asalnya tumbuhan, itu ke Kementan. Asal hewan juga ya, tapi kalau yang asalnya ikan, daftarnya ke KKP, ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau pangan olahan, itu kita bagi dua. Ada yang PIRT, ada yang ke Badan POM. Kita kenal izin MD gitu ya. Boleh slide selanjutnya? Nah ini contoh-contohnya tadi, ada yang bilang buah-buahan, betul. Sayuran segar, betul, itu masuk PSAT. Pangan segar asal tumbuhan. Kalau yang hewan, misalnya daging beku gitu ya, telur. Kalau pangan segar asal ikan kita sebut PSAI, misalnya ikan segar. Atau suka ada ya ikan file yang dibekukan ya Bu ya, itu masuknya
PSAI. Nah, kalau pangan olahan itu ada izin edar dia PIRT, ada MD atau ML. Jadi bedanya MD sama ML itu, kalau MD ngingetnya makanan dalam negeri, itu izin edarnya nanti keluarnya MD. Jadi Ibu kalau misalnya lihat produk, ada di situ BPOM, RI, MDO, ini berarti produksi dalam negeri. Kalau BPOM, RI, ML, berarti produksinya luar negeri, impor ya, produk impor seperti itu. Nah, nanti kita bedakan ya, kan kita sudah kenal nih produk kita, oh berarti saya jangan salah alamat. Saya masuknya ikan cuma dibekukan, berarti masuk ke pangan segar. Kalau misalnya ikannya beku, udah dibumbuin, siap masak, kan itu udah diolah ya Bu ya, itu bisa masuk ke BPOM, gitu ya, sudah diolah. Nanti kita bedakan ya, mana yang PIRT, mana yang izin MD. Boleh lanjut? Oke, kita kenali dulu produknya, ini penting, biar nggak salah alamat. Lanjut. Kalau pangan olahan itu PIRT atau MD, kita sepakati dulu nih, yang wajib memiliki izin edar itu seperti apa sih ketentuannya? Pertama, dia diproduksi dalam negeri, gitu ya. Dia diproduksi dalam negeri, atau bisa juga diimpor, kan tadi kan ada MD, ada ML begitu ya. Kemudian diperdagangkan dalam kemasan eceran, itulah yang wajib memiliki izin edar. Nanti Bapak Ibu bisa cek dasar hukumnya di sini ya, ada di website Badan POM semuanya. Kita lanjut dulu. Nah, mungkin sudah ada yang pernah lihat atau di sini sudah ada yang pernah memiliki izin edar PIRT? Udah ada? Belum ya? Atau MD mungkin? Belum ya? OTW ya? OTW, amin. Nah, Bapak Ibu, yang sebelah kanan ya berarti ya, sebelah kanan saya, itu izin edar yang nanti terbit kalau Bapak Ibu submit ke BPOM. Nanti kita bahas ya, kita kupas apa aja sih izin edarnya. Lanjut. Nah, perbedaannya gimana? Untuk PIRT, Bapak Ibu, jadi surat persetujuan untuk produk industri rumah tangga, kita lihat lokasinya dulu. Bapak Ibu produksinya di rumah tinggal atau udah skala pabrik. Ibu izin produknya apa Bu? Frozen food. Boleh tahu lokasi produksinya di mana Ibu? Di rumah tinggal? Masih di rumah tinggal ya berarti ya. Oke, rumah tinggal. Kalau rumah tinggal berarti bisa tuh masuk PIRT. Nah, sampai situ dulu ya, masuk rumah tinggal. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kita lihat di peraturan Badan POM, nggak kelihatan ya, nomor 22 tahun 2018, nanti ini dibagikan ya file materinya ya. Nanti Bapak Ibu bisa browsing juga, ada di peraturan Badan POM yang mengatur tentang izin PIRT. Di situ ada lampirannya, produk saya ini masuk nggak ya, frozen food ini masuk nggak ya ke PIRT. Nah, frozen food nggak masuk ya Teh ya. Kalau frozen food itu tidak masuk ke list untuk yang PIRT. Kalau nggak masuk, oh berarti saya daftarnya ke BPOM, ke MD, seperti itu. Jadi pertama lihat dulu lokasinya, gitu. Jadi ada pertanyaan, Bu saya kan rumah tinggal, emang saya bisa daftar BPOM? Jangan berkecil hati Bapak Ibu, banyak kok yang rumah tinggal produksinya, bisa banyak yang daftar MD, sudah dapat izin MD banyak. Jadi nanti kita lihat, kalau misalnya lokasinya masih di rumah tinggal, yang penting dapurnya terpisah sama dapur rumah tangga. Jadi misalnya untuk dapur masak-memasak buat urusan keluarga sebelah sini, terus kita bikin lagi misalnya atau terpisah. Seperti Ibu sudah seperti itu ya? Lokasinya sudah dipisah. Nah seperti itu. Jadi biar tidak mengkontaminasi begitu ya Bu ya, dipastikan tetap steril. Nah jadi begitu Bapak Ibu ya, pertama lihat rumah tinggal, lokasinya.
Kemudian yang kedua, lihat apakah produk saya ada di list lampiran yang memang diizinkan untuk PYRT. Jika tidak ada, berarti saya harus daftar ke BPOM. Boleh next slide? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ada ketentuan yang tidak wajib. Kalau tadi kan kita sepakat yang wajib memiliki izin edar itu kalau dia pangan olahan, dia diproduksi di dalam negeri atau impor, memang niat untuk diperdagangkan, dan dalam kemasan eceran, seperti itu ya. Nah, ada ketentuan yang tidak wajib loh sebenarnya. Misalnya, kita pakai cut off-nya masa simpan kurang dari 7 hari. Bu, saya produksi roti, rotinya paling cuma 4 hari. Ya, biasanya roti gitu ya, 4 hari. Kalau kondisinya seperti itu, kan kurang dari 7 hari, sebenarnya dikecualikan gitu. Tapi Bu, saya ingin produk saya memiliki nilai jual. Boleh banget, tetap kita fasilitasi. Banyak produk roti yang memiliki izin edar MD, ya. Jadi tetap kita fasilitasi. Tapi kalau misalnya tidak daftar pun tidak apa-apa, gitu ya, karena dikecualikan. Pertama itu ya. Kemudian, Bu, saya cuma impor dalam jumlah kecil, cuma buat apa ya, buat oleh-oleh misalnya gitu ya, bawaan dari luar negeri seperti itu juga tidak wajib daftar. Kemudian yang poin 3, digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Atau yang nomor 4, pangan olahan diproduksi dalam jumlah besar. Jadi misalnya mau produksi tepung terigu dalam jumlah yang besar, 25 kilo misalnya, kan nggak nyampe ke konsumen akhir ya Bu ya. Kita juga ibu rumah tangga jarang ya beli dalam kondisi besar. Nah misalnya produksi tepung terigu tersebut akan digunakan lagi untuk bahan baku industri biskuit. Nah yang seperti itu, kondisi B2B istilahnya, itu tidak wajib daftar. Ya, kemudian diolah dan dikemas di hadapan pembeli atau pangan siap saji. Seperti itu ya. Itu adalah ketentuan-ketentuan yang sebenarnya tidak wajib daftar. Boleh? Next slide. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya kita intip ya, list lampiran peraturan. Jadi apa saja sih pangan olahan yang boleh didaftarkan sebagai PYRT? Hasil olahan daging kering misalnya apa ya? Abon ya Ibu ya, abon. Terus misalnya ikan asin yang kering gitu ya Bu ya, gitu ya. Kemudian hasil olahan unggas, telur, hasil olahan buah, sayur, tapi yang kering-kering biasanya ya. Seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat, kalau ingin lihat lebih detail nanti bisa berkunjung ke website Badan POM. Kalau minuman biasanya minuman serbuk. Kalau minuman yang ready to drink itu masuknya izin ke BPOM. Tidak bisa daftar sebagai PYRT. Di sini ada yang produksi minuman serbuk? Minuman yang langsung minum ya? Ada. Biasanya yang apa ya, yang lagi musim tuh kayak zaman pandemi tuh empon-empon atau kopi ya. Kopi. Kenapa Ibu? Jamu. Jamu juga daftarnya ke BPOM ya. Nanti ke registrasi obat tradisional. Seperti itu Bapak Ibu, bisa kita lanjut. Nah, jadi kalau misalnya kita review lagi nih pangan olahan yang wajib daftar di BPOM, jadi apa aja? Tadi ya pangan olahan, terus dia dalam kemasan eceran, dia pangan fortifikasi. Pangan fortifikasi itu pangan yang ditambahkan zat gizi atau vitamin seperti itu ya. Program pemerintah biasanya. Kemudian ada pangan wajib SNI. Nih, Bapak Ibu tadi pegang kemasan air minum dalam kemasan ya. AMDK, air mineral, itu wajib SNI. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang memproduksi AMDK, biasanya kerjasama sama pesantren, sekarang banyak produksi AMDK, itu wajib daftar ke BPOM. Karena dia wajib memiliki SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah contoh lain yang wajib SNI, tepung terigu. Ya, tepung terigu, kopi instan. Ibu-ibu pasti paham banget minyak goreng sawit ya, yang waktu itu sempat langka ya Bu ya.
Ini minyak goreng sawit wajib daftar ke BPOM juga. Kenapa? Karena dia wajib SNI. Itu salah satu contoh ya. Kemudian yang wajib lagi pangan program pemerintah, pangan yang ditujukan untuk uji pasar, dan bahan tambahan pangan atau BTP. Kalau Bapak Ibu lihat, nggak usah sebut merek ya, mungkin suka lihat ya BTP yang kayak saya mau beli essence gitu ya, atau pewarna pangan, atau soda kue, Bapak Ibu pasti perhatikan deh, lihat di labelnya itu pasti ada izin BPOM, karena BTP termasuk yang wajib daftar ke kita. Boleh, next slide. Nanti Bapak Ibu kalau sudah punya izin edarnya, ini salah satu contoh izin yang kita terbitkan, ada tuh di barcode-nya. Jadi itu menunjukkan legalitas. Kalau misalnya kita lihat ya, nah Bapak Ibu sekarang kalau misalnya beli-beli kemasan yang ada izin edar, beli produk maksudnya, lihat di kemasannya pasti ada barcode. Ya, nggak ya Bu ya, notice ya ada barcode. Itu kalau kita scan pakai aplikasi BPOM Mobile, langsung kedetek, langsung kelihatan legalitas informasinya, ini nama dagangnya sekian, terus MD-nya sekian gitu. Masa berlaku MD sampai kapan? Ini PT yang memproduksinya siapa? Saking udah canggihnya. Nah Bapak Ibu nanti kalau sudah punya izin edar, barcode yang ada di izin edarnya wajib dicantumkan di labelnya. Nanti konsumen Bapak Ibu langsung scan barcode tersebut, mereka langsung percaya, oh ini legal. Nilai jualnya pun tadi seperti yang Bu Yanti bilang ya, nilai jual produknya pun makin bertambah. Nah nomor izin edarnya, ini ya Bapak Ibu ya tercantum di izin edar ini, jadi BPOM RI MD ada sekian digit. Kemudian masa berlakunya, ada yang tahu Bapak Ibu? Masa berlaku izin edarnya? Ya 5 tahun ya. Nanti kalau sudah habis 5 tahunnya nanti lakukan daftar ulang gitu. Baik, bisa lanjut. Ini tadi ya keuntungan-keuntungan kalau kita punya izin edar. Yang pasti Bapak Ibu, kami evaluator di balik layar ya. Kenapa saya sebut di balik layar? Karena memang beneran di balik layar, semua pendaftaran dilakukan secara online. Jadi kita ketemu lewat layar. Ya kita nilai, kita cek semua dokumen, kita cek hasil analisa segala macam, kita pastikan keamanan mutu produk Bapak Ibu. Biar konsumen nanti yang mengkonsumsi produk Bapak Ibu dijamin keamanannya. Seperti itu ya. Yang pasti itu tadi menambah nilai jual. Oke, next. Baik, kita masuk sekarang ke tahapan untuk registrasi izin edar MD tadi ya. Di sini ada yang impor enggak ya Bapak Ibu? Produksi sendiri semua ya? Produksi. Berarti kalau produksi semua di dalam negeri artinya berarti izin edarnya MD. Baik. Jadi kita bilangnya e-registration RBA. Jadi kita waktu itu masih menerapkan e-registration sistem lama, kita bilangnya ERLA ya, e-registration lama. Jadi kita punya 2 aplikasi. Nah nanti kalau Bapak Ibu daftar berarti sekarang udah pakai aplikasi yang baru. Kita bilangnya e-registration RBA. Kenapa kita bilang RBA? Singkatannya dari risk based approach. Jadi semua pendaftarannya itu kita lihat pendekatannya berbasis risiko. Jadi kita bagi-bagi tuh risikonya. Kalau risikonya rendah gitu ya, tidak perlu dievaluasi secara mendalam seperti itu Bapak Ibu. Kita berikan kemudahan perizinan untuk Bapak Ibu. Nah dasarnya itu apa? Tingkat risiko yang kita terapkan itu berdasarkan apa? Kita lihat dari target konsumennya. Terus kita lihat produk Bapak Ibu nanti mau nyantumin klaim mengandung vitamin ini seperti itu atau tidak gitu ya. Kan suka ada ya, Ibu lihat ya, misalnya minuman yang sering ya, mengandung vitamin C atau produk-produk iklannya bombastis, bisa apa ya, mempercantik kulit seperti itu ya Bu ya. Nah kalau di pangan boleh mencantumkan klaim, tapi klaimnya
tertentu ya. Karena kan kita produk makanan, bukan untuk produk yang sifatnya menyehatkan gitu ya. Nah, kita lihat lagi ada proses produksi tertentu atau tidak. Penggunaan bahan tambahan pangan atau tidak. Karena BTP itu ada yang dibatasi Bapak Ibu penggunaannya. Jadi kita perlu lihat lagi gitu ya. Kita hitung dulu penggunaannya. Kita lihat lagi bahan baku yang dipakai, misalnya apa ya, ambil contoh ginseng. Ginseng itu ada batasannya gitu ya. Kemudian lagi ada risiko produknya. Nah, dari sini boleh next slide. Dari pertimbangan-pertimbangan kategorisasi ini, nah ini Bapak Ibu, ada 3 tingkat risiko. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu nih, tadi kan kita udah kenali produk kita ya, masuk pangan segar apa pangan olahan gitu ya. Kalau udah pangan olahan bisa PIRT, apa harus BPOM. Oke, sekarang udah masuk BPOM. Kita kenapa harus tahu tingkat risiko? Nah, tadi sempat ngobrol sama salah satu pengunjung yang ke booth kita. Ibu sudah punya OSS apa belum? Bapak Ibu, nah saya juga pengen tanya, ada yang sudah punya akun di OSS belum ya? Udah ya? Rata-rata udah. Kalau yang belum yuk bikin di OSS, karena Bapak Ibu harus punya akun dulu di OSS. Jadi kita terintegrasi sama aplikasi e-registration-nya. Seperti itu ya. Bapak Ibu juga harus tahu tingkat risikonya. Produk saya masuk risiko yang mana? Kenapa? Karena nanti menentukan PBUMku istilahnya ya. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Dengan kata lain PBUMku itu izinnya lah begitu ya, bahasa sederhananya. Kita harus tahu izin yang mau kita ambil itu yang mana. Coba saya jelaskan ya. Mungkin mulai dari yang bawah dulu deh, yang nomor 3. Jadi kita levelnya itu ada yang menengah rendah, naik ke yang kedua menengah tinggi, kemudian yang paling atas risiko tinggi. Kalau menengah rendah, tadi saya diskusi sama salah satu pengunjung, ibu mau memproduksi roti. Bahan-bahannya nggak pakai BTP, tepung, biasanya gitu ya. Roti itu tepung ya Bu ya, tepung, gula, telur, pakai air gitu Bu. Mentega, nggak pakai BTP sama sekali. Kalau dilihat dari bahannya Ibu, itu bisa masuk risiko menengah rendah. Karena kalau misalnya kita lihat definisinya, menengah rendah itu dia tidak, istilahnya kayak gini deh, pangan umum gitu ya, nggak mencantumkan klaim apa-apa di labelnya gitu. Kemudian nggak pakai BTP apa-apa gitu ya. Kalaupun pakai BTP, pas kita lihat misalnya, oh ini BTP-nya yang tidak memiliki batasan maksimum gitu. Itu bisa masuk menengah rendah. Kalau menengah rendah, nanti outputnya atau PBUMku-nya, istilahnya sertifikat pemenuhan komitmen. Ibu itu 1 hari langsung jadi gitu ya. Nanti ibu langsung bisa download izinnya itu di OSS gitu. Jadi OSS sama IREG itu kan terintegrasi. Kenapa kita harus tahu saya tingkat risiko mana, PBUMku mana yang harus saya pilih. Nah, dilihat dari sini gitu. Sebenarnya kalau udah tahu, udah kenal sama produk kita, gampang kok gitu ya. Cuma 1 hari langsung terbit. Nah, kalau misalnya saya mau repack atau mau produksi minyak goreng sawit, itu kan termasuk yang SNI wajib ya tadi ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, masuk risiko yang menengah tinggi. Outputnya berupa sertifikat persetujuan gitu ya. Kalau mau AMDK kan tadi wajib SNI ya. Sama, nanti di OSS-nya pilih yang PBUMku-nya sertifikat persetujuan untuk risiko menengah tinggi. Kalau yang masuk risiko menengah tinggi ini itu 5 hari kerja. Nah, kalau yang risiko tinggi ini buat yang effort penilaiannya harus lebih mendalam Ibu. Misalnya pakai BTP. Ibu minumannya pakai pemanis atau pakai pewarna, atau misalnya pakai essence ya, atau perisa seperti itu. Atau misalnya saya pangan umum biasa kok, saya roti, tapi saya mau ngeklaim saya tinggi serat pangan. Nah, kalau ada
klaim tinggi serat pangan, kami di balik layar kan harus memastikan benar nggak ini serat pangannya tinggi. Istilahnya kan kita perlu dokumen hasil analisa, harus kita nilai dulu gitu ya. Atau lagi yang masuk risiko tinggi ini istilahnya PKGK, pangan keperluan gizi khusus. Contohnya makanan bayi, MPASI, susu yang buat bayi ya Bu ya, susu bayi, susu buat ibu hamil, nah seperti itu. Atau untuk makanan-makanan medis khusus, nah itu masuk risiko tinggi, itu outputnya berupa izin edar. Nanti jadi PB UMKU itu ada 3 macam ya Ibu ya, ada yang izin edar, sertifikat persetujuan, sertifikat pemenuhan komitmen, tergantung dari tingkat risikonya. Untuk yang risiko tinggi ini 30 hari kerja ya untuk timeline penilaiannya. Bisa lanjut? Ini tadi ya bingung, kalau misalnya bingung PB UMKU apa sih? Bahasa sederhananya izin lah gitu ya. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Karena sering banget disebut-sebut PB UMKU itu apa sih? Izin lah seperti itu ya bahasa sederhananya. Boleh lanjut? Nah, saya punya gimmick. Boleh ya kita kuis tipis-tipis ya Bu ya. Boleh, buat Boleh. punya berapa pertanyaan Boleh. nih? Mau ngetes ya? Ngekliknya pelan-pelan ya, Mas Asrot. Boleh klik. Aduh kok langsung ini sih, nggak seru deh. Kok langsung ini sih? Wah, langsung kelihatan jawabannya. Langsung jawabannya kelihatan nggak seru. Pura-puranya nggak lihat aja ya tadi ya. Pura-puranya nggak lihat aja ya. Jadi nyaring pemenangnya kasih pertanyaan, Mbak. Gini deh. Tadi ada yang sempat lihat pura-pura nggak lihat aja ya. Ada berapa digit sih? Mata saya ke sini berapa Bu? Makasih sudah menyimak walaupun nggak apa-apa Mas. Nggak Nah apa-apa. ini tadi gunanya duduk di depan tuh. Nah, Udah tadi terlihat langsung suruh di depan kelihatan loh ya. banyak, nggak mau ke Jadi, depan. Boleh ada yang tahu nggak? Kalau dulunya kita ada berapa digit sih nomor MD? Ada yang tahu nggak? Iya, pilihan A ya tadi 12 benar. Jadi dulunya kita cuma ada 12 digit gitu. Dengan adanya IREK RBA ada beberapa kode kita melengkapi kayak kode sub kemasan. Terus kita ada kode risiko-risikonya. Jadi kalau nanti misalnya Bapak Ibu boleh Mas langsung diklik aja udah terlanjur lah ya. Sudah terbongkar ya. Sudah terbongkar, Sudah lanjut lagi. terbongkar Mas. Next. Nah ini Bapak Ibu ada 15 digit, jadi jenis kemasan itu harus jelas Bapak Ibu. Jadi kalau minuman biasanya ada plastik, ada kaleng ya Bu ya. Kalau Ibu apa? Plastik ya. Nah Ibu kalau misalnya kemasannya plastik, mohon ditanyakan ke supplier kemasannya. Plastiknya jenis apa? Karena nanti di IREK-nya harus diinput, ada PET ya kan Bu ya. Ada yang PE, ada yang PP seperti itu ya. Harus tahu jenisnya apa multi layer atau tunggal seperti itu. Nah kenapa kita dari 12 digit menjadi 15 digit? Pertama kita menambahkan sub jenis kemasannya apa, kemudian ada kode risikonya. Tadi kan kalau untuk MR, menengah rendah, itu Bapak Ibu kalau nanti udah dapat izin edar 15 digit, perhatikan depannya, kalau misalnya roti tadi yang masuk menengah rendah, Ibu nanti dapat angka 0 di depannya. Itu untuk kode aja bahwa Ibu tuh risiko menengah rendah. Nah ini kayaknya masih daftar yang lama Bu, masih 12 digit kayaknya gitu. Coba Ibu mau hitung, terniat sekali ya Bu ya. Udah dihitung 12 ya, berarti itu masih izin edar yang pakai IREK yang lama gitu. Jadi jangan bingung kalau misalnya nanti kok ada 12, ada 15. Kalau 15 berarti itu yang udah pakai IREK yang baru. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kodenya 1 itu berarti yang menengah tinggi. Kalau kodenya tinggi itu nomor 2 depannya gitu ya. Oke, bisa lanjut. Oh ya, saya mau cerita juga kenapa saya sebutkan yang tadi ya 15 digit jenis kemasannya beda. Jadi Bapak Ibu, di balik 15 digit itu ada kode jenis kemasan. Di situ ada beda-beda loh Bu, kalau untuk plastik apa, untuk kaca apa. Jadi ketika Ibu mau daftar minuman pakai botol plastik, meskipun komposisinya sama nih, sama satu lagi pakai yang botol kaca. Nanti mohon daftarkannya beda ya Bu ya.
Karena kan kode jenis kemasannya beda, gitu ya. Gitu. Kalau misalnya bahan semua sama, komposisinya sama, nama dagang sama, tapi jenis kemasannya juga ya sama, rancangan labelnya aja, desainnya aja yang beda. Kalau desainnya beda, daftarnya juga beda-beda Bu masing-masing. Kenapa? Karena untuk memudahkan pengawasan di lapangan gitu. Karena kalau desainnya beda kan nanti nomornya beda ya gitu. Jadi untuk memudahkan pengawasan kami di lapangan seperti itu. Tapi kalau misalnya semua sama, neto sama, desain sama, cuma beda yang satu ada yang 100 mili, satu lagi 1 liter, itu boleh Bu. Boleh, cuma beda di netonya aja, enggak. Nah kalau beda rasa berarti kan beda komposisi ya Bu ya. Kalau beda komposisi udah pasti nanti beda izin edarnya gitu ya. Gak apa-apa, untuk skala usaha mikro dan kecil, PNBP-nya yang harus dibayarkannya itu 50%. Bahkan ke depannya insya Allah malah 0 rupiah gitu ya. Sepanjang kita nanti kan ada ininya ya, ada perizinannya bilang ya skala usahanya apa. Kalau mikro atau kecil itu udah pasti dapat diskon 50%. Boleh lanjut Mas? Nah ini nanti tampilan untuk aplikasi kita, IREK RBA tadi. Lanjut. Kita masih ada waktu kan ya Mbak Trias ya? Boleh lanjut? Masih Ibu, masih. Boleh lanjut lagi? Nah ini tadi kenapa harus punya akun OSS, karena kita daftar lewat akun OSS dulu gitu ya. Karena nanti terintegrasi sama IREK RBA-nya. Di aplikasi IREK RBA-nya pun Bapak Ibu harus punya akun. Kita lihat ya persyaratan untuk daftar akun IREK RBA, bisa ke next slide. Nah ini tampilan untuk OSS-nya ya. Pasti udah pada familiar ya. Bisa lanjut. Nah ini tadi kenapa saya minta Bapak Ibu harus mengenali saya tingkat risiko yang mana. Karena di situ nanti ada PB-UMKU yang dipilih itu harus yang mana. Seringkali teman-teman pelaku usaha salah ngeklik. Karena taunya daftar ke BPOM itu saya dapat izin edar. Padahal tadi kita lihat ya kalau izin edar itu risikonya tinggi. Sementara dia sebenarnya bisa masuk ke risiko yang menengah rendah. Rugi ya, kan tadi risiko tinggi kan 30 hari ya, menengah rendah kan 1 hari jadi, langsung seperti itu. Jadi nanti di sistemnya nggak mau connect gitu, salah satu kendalanya seperti itu. Jadi kenapa kita harus tahu dulu nih produk kita tuh masuk risiko yang mana, biar nggak salah ngeklik. Oke lanjut. Nah cara memperoleh PB-UMKU di Badan POM melalui aplikasi e-registration RBA atau IREK RBA kita bilangnya ya. Jadi pertama daftar akun dulu. Daftar akun hanya 1 kali. 1 kali aja. Kalau sudah punya akun baru bisa nanti daftar produknya. Misalnya mau beda rasa ya Bu ya, silakan gitu. Misalnya udah punya izin edar, udah punya PB-UMKU-nya. Saya udah punya yang 100 mili, 220 mili. Bu ini laku banget nih, misalnya mau daftar lagi yang 1 liter. Itu enggak harus daftar baru. Jadi kita punya layanannya tuh ada yang pendaftaran baru, pendaftaran ulang, kalau udah 5 tahun ya. Ada satu lagi daftar variasi. Jadi variasi itu ada yang sifatnya mayor atau minor ya. Kalau misalnya mau daftar nambah neto aja misalnya 1 liter, itu bisa melalui menu variasi gitu, masuk yang minor kalau cuma nambah neto. Nah lanjut. Ini Bapak Ibu untuk persyaratan daftar akun. Kita fokus di yang sebelah kanan ya, atau enggak kiri Bapak Ibu berarti ya. Jadi intinya harus punya NIB. NIB dapat dari mana? OSS ya Bu ya. Gitu. NPWP pasti udah pada punya ya. Bu saya perorangan, nggak punya CV atau PT nggak apa-apa. Bisa kok, banyak yang udah kita setujui ya. NIB, NPWP. Nah, ada satu lagi. Nggak kelihatan ya? Ada yang paling bawah, Bapak Ibu harus punya sertifikat CPPOB, cara produksi pangan olahan yang baik.
gitu ya. Jadi kan tadi sarana produksi saya di rumah tinggal. Boleh daftar BPOM asal nanti dipisahkan sama dapur rumah tangganya ya. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya Bapak Ibu datang bisa konsultasi ke BPOM, bisa konsultasi ke Balai POM. Ini semua lokasi di Jakarta ya? Jabodetabek. Kalau yang di Tangerang bisa datang ke ada Lokapom Tangerang, ada Balai POM di Serang. Di Bogor juga ada Lokapom ya. Jadi ada perpanjangan UPT-UPT-nya dari pusat, itu bisa menerima konsultasi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi untuk sertifikasi CPPOB-nya gitu ya. Istilahnya sarana produksi Bapak Ibu harus diaudit dulu gitu. Kalau misalnya sudah dapat sertifikat CPPOB-nya, udah bisa punya modal 3 dokumen ini aja, udah bisa jadi modal untuk daftar akun di e-registration-nya seperti itu. Nah, misalnya nanti udah nih bisa lanjut Mas, kita evaluasi nanti keluar user ID sama passwordnya. Mohon Bapak Ibu jangan salah masukin alamat email ya, karena untuk awal kita kontak-kontakannya lewat email. Pernah ada yang typo salah tulis, akhirnya emailnya nggak masuk, sayang sekali. Seperti itu ya. Nah, misalnya udah dapat user ID sama password, Bapak Ibu juga udah tahu saya masuk tingkat risiko yang mana. Beda-beda nanti jalurnya, yang paling cepat itu ya yang paling atas, yang menengah rendah, yang cuma 1 hari kerja. Bapak Ibu bayar, Bapak Ibu langsung terbit, langsung udah legal, dapat izin edarnya, dapat yang 15 digit tadi. Kemudian kalau misalnya saya masuk menengah tinggi, yang produk wajib SNI itu 5 hari kerja. Tapi kalau misalnya saya masuk yang risiko tinggi, itu 30 hari kerja, seperti itu ya. Atau misalnya nih, saya produknya nggak wajib SNI, tapi saya udah punya SNI, itu kita kasih diskon lagi 15 hari kerja aja, seperti itu. Ya Bapak Ibu, nanti kalau misalnya masih bingung, nggak apa-apa, kita kan ada desk ya, ada booth, nanti ada petugas yang standby, besok juga masih ada, kalau misalnya bingung nanti boleh tanya-tanya sambil bawa dokumennya juga bisa Bapak Ibu. Komposisi saya ini, biasanya kita akan tanya Bapak Ibu produknya apa, komposisinya apa, itu kuncinya ya untuk menentukan masuk tingkat risiko yang mana. Atau misalnya udah punya desain labelnya, boleh nanti bisa sekalian ditunjukin ke petugas ya, ini kurangnya apa gitu. Lanjut. Ini cuma mau menjelaskan aja contoh-contoh tadi sudah kita bahas ya. Ada registrasi baru, ulang kalau udah 5 tahun. Kemudian ada juga yang variasi. Di tengah jalan pengen rubah komposisi misalnya, aduh saya jualan rasa stroberi kok nggak laku ya. Misalnya apa saya tambahin ekstrak stroberinya ya. Ibu bisa lakukan variasi komposisi. Kalau perubahan bahan baku itu masuknya variasi yang sifatnya mayor gitu ya. Atau misalnya aduh saya pengen rubah desain deh, yang ini kayaknya kurang kekinian gitu ya Bu ya misalnya. Boleh banget. Ada variasi untuk perubahan rancangan label. Boleh lanjut. Ini cuma contoh-contoh aja ya, bisa kita skip. Nah, saya juga ingin menjelaskan tentang label, boleh ya Bapak Ibu ya. Kenapa ini penting? Bapak Ibu tadi kan kita tahu ya menengah rendah itu Bapak Ibu sendiri yang assess. Saya masuk risiko ini, kemudian saya bayar. Kalau dulu Bapak Ibu apapun tingkat risikonya kita yang menentukan ini kategori pangannya ini. Jadinya kan lama ya. Sekarang udah kita pangkas banyak banget tuh. Jadi misalnya kita serahkan ke pelaku usaha sendiri yang menentukan kategori pangannya apa. Kita serahkan sendiri ke pelaku usaha untuk menentukan kategori pangannya apa, itu kan nanti menentukan biayanya berapa ya, gitu ya. Biayanya tuh range-nya ada nanti di booth bisa dilihat daftar harga kita. Jadi tergantung dari produknya. Ada yang 200.000 untuk pendaftaran BTP, ada yang 300.000, 500.000, kan nanti diskon 50% ya Bu ya. Tadi kan, kalau sekarang skala mikro dan kecil dapat diskon 50%. Nah tadi untuk yang risiko menengah rendah, itu nanti Bapak Ibu tuh langsung nerbitin surat perintah bayar sendiri.
Bapak Ibu bayar, langsung terbit izin edar. Artinya kan tidak melalui evaluasi dulu oleh kita ya. Jadi evaluasinya tuh setelah gitu. Jadi setelah udah mendapatkan izin edar nanti kita baru reevaluasi seperti itu ya istilahnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu penting dong wajib tahu apa sih ketentuan label yang seharusnya gitu ya. Nah, mari Bapak Ibu kita simak, ini contohnya minuman serbuk ya. Minuman serbuk rasa blueberry. Kalau kita bagi label gitu ya, ada sisi depan, ada sisi belakang. Macam-macam tapi ya, tergantung model kemasannya. Tapi rata-rata seperti itu. Kalau misalnya kita bagi ada yang sisi bagian depan atau nggak harus depan sih sebenarnya, pokoknya sisi tersebut yang paling mudah dilihat oleh konsumen. Kita bayanginnya kalau produk Bapak Ibu ditaruh di rak gitu ya, terus mana sih yang paling langsung dilihat oleh konsumen? Itulah yang bagian utama. Di bagian utama ini Bapak Ibu wajib nih ya, yang sebelah kiri ya, kiri Ibu Bapak ya, ada nama dagang. Nama dagang itu wajib dicantumkan di bagian utama. Saya nggak punya nama dagang Bu, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi seringnya kan ada nama dagang ya Bu ya, untuk membedakan produk kita, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada juga yang nggak punya nama dagang, misalnya yang pabrik-pabrik maklun, gitu ya. Jadi nama dagang wajib cantum di bagian depan. Kemudian nama jenis itu nama produknya Bapak Ibu, misalnya minuman serbuk rasa stroberi gitu ya, misalnya roti isi selai kacang misalnya kayak gitu. Itu nama jenis. Kemudian kalau Bapak Ibu di sini ada yang udah punya sertifikat halal belum? Udah ya. Nah, nanti boleh cantum logo halal. Logo halalnya wajib dicantumkan di bagian utama. Gitu ya. Ketentuannya seperti itu di ketentuan pelabelannya. Jadi logo halalnya juga yang BPJPH ya Bu ya. Yang sempat heboh-heboh ya dulu ya. Ini logo halalnya, logo halal BPJPH, begitu ya. Nanti kita lihat data dukungnya apa. Ibu wajib melampirkan atau mengupload sertifikat halal. Pastikan sertifikat halalnya masih berlaku, gitu. Kalau sekarang sih pasti rata-rata masih berlaku kok. Ya, logo halal terus apalagi berat bersih. Bapak Ibu perlu diperhatikan ya, kalau produknya padatan, kita bilangnya berat bersih. Kalau meskipun dia minuman tapi ini serbuk, kita bilangnya ini padatan ya. Jadi berat bersih, satuannya gram atau kadang kilogram seperti itu ya. Tapi kalau minumannya cairan, bentuknya larutan, Bapak Ibu tulis di labelnya isi bersih. Satuannya bisa mililiter atau liter. Ini simple tapi ini sering jadi catatan dari evaluator ya. Kemudian nomor PB-UMKU-nya yang 15 digit tadi. Jangan lupa cantumkan BPOM RI MD. Kalau misalnya udah punya PIRT, nah mohon izin Bapak Ibu PIRT-nya bisa kita drop karena kan ini mau daftarnya MD. Jadi cukup BPOM RI MD-nya saja yang dicantum di label. Kemudian nama dan alamat produsen, berarti nama alamat perusahaan Bapak Ibu. Yang dicantumkan harus sesuai dengan yang didaftarkan di aplikasi IREK-nya ya. Kemudian Bu, saya pengen nyantumnya PT misalnya Angin Sejahtera, Jalan Bina Asih nomor 7 RT RW kayak gitu ya. Misalnya lengkap kelurahan. Sebenarnya nggak harus sedetil itu, tapi kalau misalnya labelnya cukup nggak apa-apa. Tapi di ketentuan pelabelannya cukup nama kota, kode pos, sama negara Indonesia gitu ya. Sebenarnya cukup itu saja. Kemudian ada lagi keterangan kadaluarsa. Kita suka bilangnya expire date ya Bu ya. Nah Bapak Ibu kalau untuk label mohon cantumkan pakai bahasa Indonesia. Kan diedarkannya di Indonesia ya gitu ya. Tapi Bu saya juga mau ekspor, mau 2 bahasa boleh, bilingual boleh. Tapi kalau misalnya memang mau daftar dan beredarnya di Indonesia, mohon pakai bahasa Indonesia. Nah untuk expire date kita bilangnya biasa, karena kan ada juga best before gitu ya. Kita cantumkannya baik digunakan sebelum. Nah itu yang tadi kita bahas itu poin-poin yang di kiri, itu yang wajib dicantumkan di bagian depan ya. Jadi
baik digunakan sebelum. Bu, tapi saya susah printing tanggalnya itu nggak bisa kalau di bagian depan, bisanya di bagian bawah karton misalnya. Itu boleh banget. Jadi maksudnya baik digunakan sebelum itu kayak cuma penjelasan aja, tapi harus ada di bagian depan. Misalnya baik digunakan sebelum, titik 2, lihat bagian bawah karton gitu ya. Jadi kayak cuma direction aja gitu, saya harus lihat kemana untuk expire date-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagian lain baru nanti komposisi itu wajib. Nggak harus di bagian utama, bisa di bagian lain. Komposisinya Bapak Ibu harus berurut dari bahan yang paling banyak. Misalnya apa ya Bu, kalau minuman air ya Bu ya? Air, terus apa Bu? Gula. Air, gula, misalnya ekstrak stroberinya, perisanya gitu ya, misalnya apalagi lah tambahan-tambahannya. Harus berurut dari yang paling banyak. Seperti itu ya. Ya. Untuk komposisi, iya biasanya begitu penulisan. Untuk komposisinya kita urutkan dari yang paling banyak gitu. Kalau misalnya minuman serbuk, kopi, gula, creamer, suka lihat nggak Bapak Ibu? Itu gula yang paling di depan. Buat yang lagi diet, nggak jadi deh misalnya kayak gitu. Jadi kayak ini untuk informasi yang penting buat konsumen ya kan. Jadi wajib tahu gitu komposisi terbesar di produk ini apa sih, seperti itu ya. Nah kemudian informasi alergen Bapak Ibu, kadang kan ada konsumen kita yang alergi. Ya, alergi terhadap bahan tertentu, terhadap senyawa alergen, misalnya susu gitu ya. Atau misalnya terhadap udang-udangan, ada dimsum udang tuh. Nah, misalnya di sini ada contoh nggak ya? Di sini contohnya misalnya kebetulan ada kolagen ikan. Nah, ikannya ini ditebelin karena kan ini kayak informasi aja. Khawatir nanti konsumen ada yang alergi terhadap ikan langsung notice, oh ini ada senyawa alergennya loh, seperti itu. Nah, nanti dilengkapi dengan peringatan alergennya. Misalnya di sini ada contohnya, mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pakai susu, bahan susunya dicetak tebal. Jangan lupa dikasih peringatan, mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Kemudian misalnya kalau pakai pemanis buatan, kan tadi di awal kita bilang boleh kok pakai pemanis buatan, asal masih di bawah batas maksimum penggunaannya. Gitu ya. Nanti ada peringatan-peringatan yang harus dicantumkan. Kemudian informasi nilai gizi, petunjuk penyajian, kotak-kotak untuk 2D barcode. Barcode yang tadi di awal saya contohkan ya Bapak Ibu, kan kita belum tahu ya barcode-nya apa. Nanti di labelnya cukup cantumkan kotak aja ya. Begitu, kotak aja itu maksudnya untuk menandai space nanti kita naruh di mana barcode-nya. Kemudian kode produksi baik digunakan sebelum, tadi kan di depan udah, di belakang mau disebut lagi nggak apa-apa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, poin-poin yang wajib dicantumkan pada label. Boleh? Alergennya apa aja? Oh iya, pertanyaan bagus. Jadi Bapak Ibu nanti boleh berkunjung ke aplikasi kita ya, kita ada Rumah Siripo, Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan. Di situ juga ada banyak contoh-contoh label dan contoh-contoh alergen apa aja. Kalau misalnya mau langsung ke website Badan POM, ke download peraturan label, di situ ada yang termasuk senyawa alergen apa aja. Boleh Ibu nanti main ke booth kita ya, nanti kita tunjukin alergennya apa aja. Nah, boleh kita lanjut Bapak Ibu. Jadi ceritanya itu tadi kalau contoh label yang ada bagian depan sama bagian belakang. Punten saya pakai contoh ini ya. Kalau misalnya kemasannya botol Bapak Ibu, bagian depannya yang mana? Setengah lingkaran ya. Setengah lingkaran itu ini masih termasuk bagian utama. Jadi kalau misalnya saya mau ngasih contoh masukin izin nomor 15 digitnya di sebelah pinggir sini. Masih boleh sepanjang itu masih masuk setengah lingkaran tadi ya, karena masih masuk bagian utama. Jadi contoh label ada bahkan yang cuma satu sisi aja, ya udah berarti semua informasi ada, nomplak semua ya, satu di bagian satu sisi tersebut gitu. Atau depan belakang boleh. Lanjut.
Nah, saya masih ada gimmick Bapak Ibu, semoga kali ini berhasil ya. Kalau misalnya gagal lagi nggak apa-apa, pura-pura aja ya. Boleh lanjut? Nah, alhamdulillah kali ini berhasil. Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Ada yang kurang nggak ya di sini? Tadi kan kita udah bahas ya. Ada yang kurang nggak di sini? Boleh? Boleh sebutin namanya dong? Nama saya Unun. Kalau dari yang saya lihat ini, oh ya, alamatnya diproduksi. Baik bidu ada. Kode diproduksi oleh. Kita kasih kesempatan yang lain deh, Oke. Makasih ya Mbak, tadi Mbak siapa? Mbak Unun, makasih ya. Boleh yang di sisi sini? Tadi saya ada dengar bisik-bisik, boleh Ibu? Apalagi ya yang kurang? Boleh Ibu siapa? Saya Yeti, itu PYRT-nya di take out menjadi MD. Ih, bener banget. Makasih Bu Yeti, beda tipis nama kita ya Bu. Yeti sama Yeni. Makasih ya, bener banget. Boleh Mas di next? Boleh lagi next? Nah, tadi bener ya, alamat. Terus tadi PIRT-nya di take out, bener banget, ganti sama BPOM RIMD. Nah, tadi ada yang lupa ya, jangan lupa cantumin kotak buat nanti position Bapak Ibu naruh barcode-nya gitu ya. Sama satu lagi nih Bapak Ibu, tadi saya lupa jelasin sih, ini bonus aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di labelnya itu nyantumin kayak cangkir atau kalau misalnya mie instan, ada yang produksi mie instan di sini kan suka ada gambar sajian piring, ada mie, kemudian ada topping-toppingnya cantik bikin kita menggugah selera konsumen ya. Itu jangan lupa dikasih tulisan saran penyajian. Gitu. Saran penyajian seperti ini misalnya cangkir ada tulisan saran penyajian. Kenapa? Karena belum tentu ketika konsumennya Bapak Ibu masak mie instan bukan berarti di situ langsung ada brokoli, ada telur ya kan. Kan cuma mie-nya aja ya sama bumbu seperti itu. Jadi tulisannya saran penyajian, jangan lupa. Boleh next? Nah, berkenalan sekilas, Mbak, saya masih ada waktu? Boleh ya? Berkenalan sekilas ya Bapak Ibu, ini cuma flashback aja sih. Ini tampilan irek lama, jangan ketuker ya. Boleh next? Nah, ini tadi yang irek baru. Irek RBA. Jadi nanti kita login, Bapak Ibu kalau misalnya mau lihat lebih lanjut informasi-informasinya bisa juga di sini. Boleh klik. Boleh klik lagi Mas. Nah di website ini juga ada link ke rumah RPO tuh rumah Siripo ya, mau belajar simulasi cara daftar, kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu insya Allah bisa terjawab dari rumah Siripo tersebut. Kemudian di sini kan kita harus tahu ya KBLI ya Bapak Ibu, ada KBLI kan, itu sering juga jadi masalah Bapak Ibu salah pilih KBLI, kodenya gitu ya, kode produksi, kode produk yang Bapak Ibu mau daftar KBLI-nya harus sesuai. Bapak Ibu bisa cek juga di sini ya, nanti saya ajarin ya di balik layar. Kemudian lanjut. Nah ini bisa kita lihat dari aplikasi IREK RBA-nya. Kita ketik aja misalnya saya mau daftar air minum dalam kemasan. Oh ada tuh KBLI-nya 11051 gitu ya. Di sini langsung ada daftar baru 300.000. Dikurangi saya diskon 50% jadi 150. Oke lanjut. Nah ini tadi rumah Siripo, ini alamatnya. Lanjut. Bapak Ibu juga bisa cek kategori pangannya apa, simulasinya apa. Misalnya saya mau daftar minuman tinggal ketik aja Bapak Ibu minuman. Nanti langsung keluar KBLI-nya apa, parameter analisa apa saja gitu ya. Oh ya sebagai informasi kalau misalnya Bapak Ibu masuk menengah rendah, menengah tinggi itu tidak perlu lampirkan hasil analisa saat pendaftaran ya. Tidak perlu melampirkan hasil analisa. Justru yang berat itu kan cost-nya ada di analisa produk ya, untuk biaya lab ya.
Tapi kalau misalnya masuknya ke risiko tinggi, itu wajib melampirkan atau mengupload hasil analisa di aplikasi IREK-nya gitu. Lanjut. Nah, ini untuk recap aja Bapak Ibu, jadi permasalahan yang sering kita jumpai masih adanya izin usaha dengan KBLI yang tidak sesuai. Kemudian salah dalam penentuan kategori pangan. Nah, Bapak Ibu, kadang nih banyak trik-trik dari pelaku usaha, tapi saya yakin nggak ada di sini ya, Ibu ya. Jadi pengen cepat gitu, pelaku usahanya pengen cepat. Jadi asal ngisi, nggak sesuai dengan yang ada di dokumen aslinya. Harusnya hasil analisanya tidak memenuhi syarat, tapi dia sesuaikan gitu. Menjadi misalnya negatif, padahal dia positif kayak gitu ya. Bakterinya dia tulis negatif kayak gitu. Nah itu tidak sesuai. Kalau misalnya, atau ada juga bahkan kejadian hasil analisanya dipalsukan dokumennya. Kan sekarang sudah ada barcode ya. Biasanya kita cek, ada barcode-nya, oh ini benar, legal. Dari lab ini yang menerbitkan. Pernah kejadian loh, ada mungkin pegawainya udah stres ya, udah stres duluan dapat tekanan dari atasannya seperti itu. Jadi sehingga melakukan hal-hal yang tidak sesuai seperti itu. Jadi dokumen hasil analisanya dipalsukan gitu. Atau misalnya dokumen dia mau impor produk, dokumen-dokumen dari luar negerinya dia palsukan. Nah Bapak Ibu, saya ingin reminder aja bahwa kalau misalnya terbukti melakukan pemalsuan dokumen, tidak boleh daftar selama 3 tahun gitu sanksinya ya. Insya Allah yang ada di ruangan ini aman ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu tips remah-remah tapi penting. Jadi mohon untuk ngasih judul filenya tidak pakai tanda baca. Karena kan kita suka bikin dokumen 1 formula gitu ya, dokumen 2 label. Kalau pakai tanda titik, tanda baca, bahkan persen gitu ya, sistem nggak bisa baca gitu. Jadi kita pas evaluator ngecek nggak bisa kebuka, akhirnya kita harus mengembalikan pengajuannya ke Bapak Ibu. Kita minta tambahan data agar mengupload dokumen gitu ya, memberi judul file yang sesuai seperti itu. Nah rancangan label yang tidak memenuhi ketentuan, banyak yang tadi ya kita kan udah sama-sama ketahui ya apa aja sih yang seharusnya ada. Kadang suka ada begitu banyak informasi yang tanda kutip jadi menyesatkan gitu. Ini produk menyehatkan, ini dapat menyembuhkan ini seperti itu. Boleh klaim tapi ada peraturan khusus tentang pengawasan klaim pada label. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait gimana sih tips-tips cara mudah untuk dapat izin edar di BPOM. Mudah-mudahan mudah beneran gak sih Bu? Atau malah jadi tambah pusing keluar dari ruangan ini. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Aduh saya nggak yakin lihat ekspresi Ibu. Boleh bertanya ya Iya, Mbak? nanti kita akan ada sesi, mungkin saya kasih satu buat penutup buat sesi Bu Yeni, satu pertanyaan saja. Setelah itu kita akan segera nyambung ke sesinya Ibu, ke Ibu Yanti. Nanti pasti banyak juga pertanyaan, teman-teman bisa langsung mengunjungi booth-nya dari BPOM. Silakan Mbak Rian, ada satu pertanyaan saja. Tadi ada yang mau bertanya Ibu? Mungkin yang next, yang Ibu yang lain, yang Ibu yang sudah kesempatan ke Ibu yang lain dulu. Silakan Mbak Rian pilih aja langsung, nggak apa-apa. Silakan Mbak Rian, sebutkan brandnya Bu, mungkin udah berapa lama berdiri, keresahannya apa itu, mumpung ada perwakilan dari BPOM. Silakan berdiri Bu. Nama saya Fani, brand saya Arfatia. Sebenarnya saya craft ya Bu ya. Cuman di sini saya ingin menanyakan, pada tahun 2000 berapa itu yang pengurusan NIB itu kan ada yang online ya Bu ya, ngurus sendiri. Terus kalau misalkan ada kesalahan pengisian nomor KBLI, ketika di kemudian hari baru diketahui, itu bagaimana ya Bu ya? Biasanya ya itu benar, sering banget Kan terjadi. kena online dulu itu Iya, sendiri ya Bu iya, ya. benar. Kita nggak ke apa namanya, ke KPM. kantor, ke balai kota atau kemana. Jadi kalau untuk pengurusan NIB, untuk KBLI biasanya nanti kan ke BKPM ya. Nah sekarang kita udah coba bikin database-nya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat juga nih produk saya apa, tadi misalnya minuman. Bisa dicek tadi ya, bisa di aplikasi IREK RBA-nya atau di Rumah Siripo.
Jadi langsung ketahuan tuh KBLI-nya apa, itu bisa jadi modal awal untuk daftar NIB tadi, atau misalnya nanti pas mau sertifikasi sarana produksinya atau sertifikat CPPOB tadi gitu. Nah kalau misalnya saya udah pernah punya, kemudian ternyata nggak sesuai gitu ya, itu bisa kok istilahnya kita ajukan kembali ya, ditambah. Pergantiannya itu kena biaya atau bagaimana atau Nah tinggal? nanti mohon izin Ibu, itu kan ranahnya BKPM ya. Nanti bisa dikonsultasikan ke teman-teman di BKPM begitu ya prosedurnya. Tapi kalau dari pengalaman-pengalaman pelaku usaha yang berkonsultasi ke kami, tidak sulit kok gitu untuk nambah KBLI tersebut. Seperti itu. Yang penting kan nanti ada perizinan yang mendukung ya, bahwa Bapak Ibu benar loh saya mau produksi produk A misalnya gitu. Seperti itu ya. Oke, semoga cukup membantu. Nanti kalau ada lebih jelas, monggo banget langsung ke booth-nya BPOM. Teman-teman kita mau beri tepuk tangan dulu ya buat sesi Bu Yeni. Terima kasih banget. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu, kalau masih penasaran. Saya yakin sih masih pada penasaran sih ya. Iya, Nanti oke, kita tadi bisa diskusi lebih lanjut di Bener. booth ya. Makasih. bisa langsung hubung ada booth-nya. Thank you banget BPOM ya. Menghadirkan booth-nya, teman-teman bisa langsung bertanya setelah sesi ini. Besok juga masih ada ya. Masih ada ya tim dari Bu Yanti dan Bu Yeni. Teman-teman yang punya pertanyaan ditahan dulu. Kita langsung saja, kita masih punya waktu sekitar 20 menit nih ya untuk menyaksikan satu lagi pengajaran dari Ibu Yanti. Monggo Bu disampaikan, mic-nya sudah di sini, silakan. Ini lebih mengarahnya kemana Ibu? Bisa disampaikan kembali penjelasannya Ke lebih mengarah layanan ke- pengaduannya supaya bisa baik. BPOM. Ya, oke, langsung aja ya. Langsung, silakan. Oke, slide. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang cantik dan luar biasa. Alhamdulillah ya kita berkesempatan untuk belajar bareng di sini. Gimana tadi penjelasannya dari Bu Yeni kira-kira? Semua yang pertanyaan-pertanyaan ibu selama ini kebingungan sudah terjawab? Sedikit? Masih punya segudang banyak pertanyaan terus? Oke, nah kalau misalkan setelah lepas dari kelas ini masih banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan Badan POM ya. Mungkin selama ini tahu sih BPOM, cuman kalau misalkan punya masalah seputar obat dan makanan, baik yang terkait dengan usaha Bapak Ibu atau mungkin sebagai seorang ibu rumah tangga yang menyediakan makanan, kemudian menyediakan obat-obatan, kosmetik dan lain-lain di rumah, kan kita sebagai komandannya kan di rumah ya suka bingung, ini aman gak ya produk ini aman gak ya, saya beli di online ini aman gak ya, saya beli kosmetik kok tiba-tiba bikin breakout, ini sebetulnya sudah terdaftar belum? Nah mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mengenal kontak senternya BPOM, ada yang pernah menghubungi Halo BPOM? Belum, jadi selama ini belum tahu kalau BPOM punya layanan kontak center. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi jangan sampai masih punya kebingungan kemana sih harus cari informasi tentang obat dan makanan, kemana sih harus ngadu nih kalau misalkan ternyata kok produk saya ternyata izin edarnya dipakai nih sama oknum gitu ya. Ada kompetitor mungkin yang malsuin nomor kita. Ya, dia pakaiin nomor kita tapi pakai produk dia. Ini sering ya nyuri lah istilahnya ya. Dia punya produk, dia bikin produk tapi pakai izin edarnya kita. Misalkan sama-sama satu produk, misalkan sama-sama produksi abon ikan misalkan, atau misalkan produksi nugget gitu. Dia pakai izin edar kita tapi pakai produknya dia gitu. Itu sering. Nah ini gimana sih, saya harus ngadu kemana nih gitu. Nah ini bisa ngadu ke BPOM. Nah gimana caranya, kita bisa lihat ya. Oke, nah ini di sini mungkin saya tuliskan di sini kemana sih harus ngadu, kemana harus cari tahu. Next. Ya, mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan bahwa kita punya nih yang namanya sistem pengawasan obat dan makanan ya. Saya harus cerita dulu sedikit gitu ya. BPOM adalah suatu lembaga negara pemerintah ya, kita adalah kementerian LPNK yang bertanggung jawab untuk menjamin keamanan obat dan makanan. Jadi kita punya tugas mulai dari pengawasan pre-market nih yang perizinan segala macamnya sebelum produk itu dipasarkan hingga
post market. Setelah dipasarkan juga kita melakukan pemantauan dengan sampling, pengujian, bahkan kita memonitoring label, kemudian iklannya juga ya jangan sampai promosinya berlebihan, mengklaim ini, mengklaim itu gitu. Nah itu kita juga memantau. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu Badan POM tidak bisa bergerak sendiri. Bayangkan kita satu instansi, berapa sih satu Indonesia Raya, kita pegawainya kurang dari 5.000 orang, harus mengawasi 200 sekian juta. Dan berapa juta UMKM perusahaannya. Nah tentu itu perlu tanggung jawab yang namanya SISPOM. Ada kita punya sistem pengawasan obat dan makanan. Ada peran kami sebagai pemerintah, peran Bapak Ibu sebagai produsen pangan di sini ya, yang bertanggung jawab sekali terhadap produk yang dihasilkannya. Jangan sampai masyarakat yang membeli produk Ibu ternyata sakit. Foodborne disease kemudian Ibu harus ganti rugi, ya kan? Nah, berarti harus punya tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman. Kemudian juga ada tanggung jawab konsumen. Konsumen juga harus bertanggung jawab bagaimana untuk menjamin keamanan yang dia konsumsi. Dia harus tahu gimana sih cara memilih produk yang aman, ya. Makanya BPOM di sini merambut, ayo semuanya, yuk kementerian yang lain, kemudian yuk Bapak Ibu produsen, yuk konsumen, bareng-bareng kita jamin keamanan obat dan makanan yang beredar di Indonesia sampai dia konsumsi gitu ya. Jadi sekarang semuanya harus punya perannya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, salah satu peran dari masyarakat juga untuk dalam sistem pengawasan obat dan makanan itu adalah memberikan laporan kepada kami sebagai regulator. Jadi misalkan atau Bapak Ibu sekalian, itu ada produk yang dijual di e-commerce gitu kan. Tadi pakai nomor izin dari saya, atau misalkan Bapak Ibu menjumpai ini ada produk yang dijual kok nggak ada izin edarnya gitu kan. Kan Bapak Ibu sekarang udah tahu mana yang harus punya izin edar, mana yang tidak perlu. Nah sekarang misalkan kita menemukan ternyata nih beli pangan atau misalkan beli kosmetik. Pas kita mau beli kosmetik kok ini nggak ada izin edarnya ya, saya beli di e-commerce gitu. Itu bisa dilaporkan ke BPOM, ya seperti itu. Nah Badan POM punya kanal-kanalnya untuk mencari informasi atau pengaduan, mencari informasi misalnya kayak kemarin sirup obat, ini gimana sih yang betul sirup obat yang aman gitu, atau ini ada informasi tentang mie instan yang mengandung eto, ini gimana sih yang betul, itu bisa menghubungi kontak center. Next. Ya, sebelumnya kayaknya kelewat deh Mas. Sebelum ke sini, nah ini dia. Tanya dan lapor Halo BPOM untuk obat dan makanan aman. Bisa dicatat ini semua kanal-kanalnya banyak sekali. Ada WA-nya juga. Bapak Ibu yang suka main medsos silahkan di follow. Medsosnya BPOM itu punya informasi yang update tentang obat dan makanan. Ada websitenya juga BPOM. Kemudian juga kalau misalkan mau langsung datang ke kantor kita, pernah main ke depan Rutan Salemba di Jalan Percetakan Negara nomor 23 Jakarta Pusat, itu kantornya kami ya. Atau kalau misalkan Bapak Ibu di daerah, tadi di booth ada yang dari Semarang gitu ya. Saya pengen konsultasinya tatap muka, tapi kalau ke Jakarta ya jauh. Itu di Semarang itu ada namanya Balai Besar POM Semarang UPT ya. Jadi Badan POM itu punya 39 balai besar balai POM yang berkedudukan di provinsi dan juga ada yang berkedudukan di kabupaten kota namanya Lokapom gitu ya. Nah ini semua adalah kanal-kanal kontak sentra Halo BPOM, bukan call center ya. Kalau call center kan biasanya cuma telepon doang. Nah ini kita omni channel, jadi berbagai ragam kanal informasi. Bapak Ibu bisa catat ya, misalkan WA-nya di save aja. WA-nya Halo BPOM itu yang jawab itu bukan mesin, bukan chatbot, tapi langsung ke agent kontak centernya. Langsung ke manusianya gitu, jadi WA. Kan ada juga yang layanan chatbot ya, yang jawabnya mesin. Kalau ini kita enggak. Oke, ini langsung bisa komunikasi. Next. Ya, selain tadi kontak center Halo BPOM, Badan POM juga tadi disebutkan bahwa kita punya kantor yang berkedudukan di provinsi dan juga kabupaten. Ada balai besar balai POM,
ada Lokapo. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini ada yang berkedudukan di luar Jabodetabek, itu bisa dicari kantor BPOM di daerahnya masing-masing. Kalau misalkan mau konsultasi lebih intens lagi kan pengennya mungkin tidak pakai media, pengen ngomong langsung sama petugasnya, itu bisa datang langsung ke ULPK-nya. Oke? Next. Nah, sekarang saya ingin sharing bagaimana sih caranya Bapak Ibu kalau mau melakukan pengaduan, ya, pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan. Ada syaratnya. Jadi tidak bisa kita kayak surat kaleng gitu ya, mengadukan tapi nggak mau ketahuan identitasnya gitu kan ya, nggak bisa kita tindak lanjut gitu kan ya, karena nanti kita harus berhubungan dengan siapa gitu, apakah ini benar atau tidak, karena harus diverifikasi. Jadi tidak semuanya ya, jadi kita juga harus verifikasi ini laporan bodong apa bukan gitu kan, ada juga kan yang cuma iseng-iseng gitu kan. Nah makanya itu harus dilengkapi dulu identitasnya, namanya, nomor telepon, email, akun media sosial. Terus kalau misalkan datang ke layanan secara tatap muka harus kasih KTP. Jadi memang kita bertanggung jawab untuk melakukan pengaduan. Terus tapi kan saya takut gitu kan, biasa suka kayak gitu kan. Saya takut nanti identitas saya dibongkar lagi bahwa si ini ngaduin. Tidak, kita menjamin kerahasiaan pelapor atau pengadu gitu ya. Jadi jangan takut, kita tanya adalah untuk nanti memverifikasi, mengonfirmasi informasi yang dibutuhkan. Kemudian ketika Badan POM sudah menindaklanjuti kan tentu harus diinfokan bahwa pengaduan yang Bapak Ibu berikan kepada kami sudah ditindaklanjuti. Coba kalau anonim, kita mau kasih tahu siapa? Angin. Ya, oke. Nah, jadi pertama Bapak Ibu sekalian dilengkapi dulu identitas pemohonnya, kemudian informasi lengkap pengaduan, identitas produknya. Misalkan saya menemukan produk yang tidak memiliki izin edar, itu kan pelanggaran. Nah, nama produknya apa? Mereknya A, misalkan seperti itu. Kemudian foto produknya, itu harus difotoin produknya. Jadi jangan gini, suka kayak gini, ya ibu cari aja sendiri produknya, masa Badan POM gak tahu produk itu? Bayangkan kita harus menemukan produk di Indonesia Raya yang luas begini, coba bayangkan ya. Jadi kita harus lengkap informasinya gitu kan. Produknya ini, namanya ini, ibu belinya di mana? Di e-commerce. E-commerce-nya apa? Platformnya? Ya nggak usah saya sebutin, ya kan banyak e-commerce-nya. Beli-beli Tokopedia apa-apa gitu kan. Linknya mana linknya? Di-share linknya. Kemudian subjeknya apa yang diadukan? Apakah misalkan tanpa izin edar, atau misalkan produknya palsu, produk saya dipalsuin nih gitu. Atau misalkan promosinya berlebihan, iklannya berlebihan, itu juga merupakan hal yang bisa diadukan. Ada misalkan menjual kosmetik yang 1 hari bisa glowing, misalkan gitu. Nah itu juga bisa gitu, karena kita Bapak Ibu sebagai konsumen, sebagai produsen itu berpartisipasi dalam pengawasan obat dan makanan. Kita sama-sama gitu, nggak cuma BPOM sendirian gitu, tidak standing alone gitu untuk BPOM. Nah kemudian informasi yang dibutuhkannya apa? Next. Nah ini gimana sih caranya, prosedurnya? Jadi Bapak Ibu tinggal pertama menyampaikan dulu mau mengadu atau mencari informasi. Kemudian diverifikasi permohonannya oleh petugas. Nanti kalau misalkan belum lengkap identitas pemohonnya, nanti kita minta lengkapi. Kemudian juga identitas produknya yang dilaporkan apa. Kemudian kalau sudah lengkap semua itu baru bisa diproses. Tapi kalau misalkan belum lengkap, kita pasti akan minta untuk dilengkapi dulu sebelum ditindaklanjuti. Kalau dalam waktu 10 hari Bapak Ibu tidak lengkapi, itu akan diarsipkan. Berarti ya udah, berarti nggak serius. Ya udah selesai kan? Karena memang kalau informasinya tidak lengkap, ya apa yang bisa kita tindaklanjuti kan? Baik, next. Nah ini ya Bapak Ibu. Waktu layanannya nih, kalau misalkan Bapak Ibu mau telepon memang saat ini baru dari pukul 8 sampai 18 sore. Jadi dari jam 8 sampai jam 6 sore. Jadi untuk saat ini memang untuk layanan teleponnya hanya di jam kerja gitu ya. Kemudian kalau misalkan mau datang ke PN23 misalkan ya, ke BPOM, itu kalau misalkan Senin sampai Kamis itu di jam 8 sampai setengah 5. Kemudian kalau hari Jumat jam 8 sampai jam 4. Jadi jangan sampai nanti datang hari Jumat, kok jam setengah 5 udah tutup gitu kan. Padahal katanya sampai jam setengah 5.
setengah 5 itu kalau sampai Kamis aja. Kalau Jumat cuma sampai jam 4. Nah kemudian untuk jangka waktu penyelesaian layanan, kita ada 3 ya, ada yang 5 hari kerja, itu kalau permintaan informasi dan pengaduan yang bersifat normatif. Kayak gimana sih contohnya, misalkan mau telepon, gimana sih caranya buat registrasi akun, atau saya lupa kemarin itu caranya registrasi izin edar tuh gimana sih gitu kan, atau misalkan PBUMku itu kayak gimana, nah itu bisa 5 hari kerja maksimum gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan pengaduannya itu yang berkadar pengawasan yang memerlukan pemeriksaan lapangan itu 60 hari kerja. Contohnya apa? Kayak misalkan tadi saya menemukan penjualan produk tanpa izin edar di marketplace. Itu kan kita harus koordinasi dengan bagian intelijen, dengan bagian pengawasan produk yang harus ke lapangan kan. Jadi kita supply dulu informasinya ke unit yang terkait, nanti bagian dari pengawasan produksi dan juga bagian, kita punya namanya Direktorat Intelijen, kita punya Intel ya, nah itu mereka kan akan turun gitu. Itu kan perlu waktu, jadi kita 60 hari kerja kalau yang berkadarnya pengawasan. Tapi kalau yang tidak berkadar pengawasan, misalkan kalau pengaduannya, Bu saya sudah submit untuk permohonan izin edar tapi kok belum keluar-keluar ya, ada apa ya, misalkan ada kendalanya apa, nah itu bisa 14 hari kerja gitu, seperti itu ya perbedaannya. Oke, next. Nah Bapak Ibu sekalian, ini saya mau ngajak Bapak Ibu untuk untuk install Bepom Mobile. Nah ini mungkin bisa dibantu, ini adalah salah satu senjata dari Bepom yang kita share ke masyarakat supaya apa? Ada beberapa manfaat. Coba mungkin yang punya bisa diinstal Bepom Mobile ya. Nanti mungkin ada yang mau nyoba. Di sini buat apa sih Bepom Mobile ini? Jadi satu dalam genggaman Bapak Ibu bisa melakukan pengaduan dan juga cari informasi. Pertama ada scan to the barcode. Nah, scan to the barcode itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yeni ya, bahwa di produk kan ada tuh to the barcode. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belanja, ini udah aman belum ya? Tapi udah ada sih to the barcode-nya, tapi mungkin khawatirnya palsu gitu kan, misalkan saya pengen nyobain di scan, bisa pakai Bepom Mobile, scan to the barcode. Kalau misalkan memang sudah terdaftar di Bepom, nanti ada tulisannya produk dikenali. Nah nanti cek detail, ada informasinya, Bapak Ibu bisa cocokin nih, nomor izin edarnya, nama produknya, produsennya sama enggak gitu. Jangan-jangan beda gitu kan ya, nah itu bisa dicek di situ. Nah kalau misalkan masih ragu, itu bisa telepon ke Halo Bepom 1500533 yang tadi. Misalkan, Mbak kok saya tadi udah scan to di barcode tapi kok beda ya informasi yang di label sama yang di di Bepom Mobile-nya. Nah ini gimana, nanti biasanya kita memang gak langsung ini palsu atau apa, biasanya kita aspek kehati-hatian ya, kita konfirmasi lagi ke Direktorat Registrasinya. Dicek lagi di daftarnya, ini bener nggak gitu, memang dipalsukan atau bagaimana gitu kan. Oke, nah fungsi yang kedua bisa cek nomor izin edar. Mungkin Bapak Ibu ada juga produk yang belum menyantumkan barcode karena memang berproses ya, ada grace periodnya. Jadi mungkin dia baru nyantumin nomor izin edar tapi si barcode-nya belum ada, itu bisa aja kita cek juga. Di Bepom Mobile itu ada namanya cek NIE. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal masukkan nomor registrasinya dan nanti juga kita akan tahu ini sudah terdaftar atau belum, atau abal-abal dan seterusnya. Ya itu bisa kelihatan. Nah kemudian ada lagi menu berita. Kalau kayak kemarin nih, banyak isu sirup obat, isu mie instan mengandung eto, isu cikibul, dan seterusnya. Nah, pengen tahu nih klarifikasi Bepom gimana? Di sini ada menu berita, itu ada klarifikasi Bepom. Jadi Bapak Ibu nggak usah, aduh ini bener nggak ya, harus konfirmasi kemana. Dengan cuman punya Bepom Mobile itu, Ibu bisa cek tuh di beritanya. Oh itu ada klarifikasi Bepom. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan? Jadi nggak kemakan hoax gitu. Nah kemudian di situ juga ada lapor iklan. Bapak Ibu sebagai komponen masyarakat bisa loh berpartisipasi, bantuin Bepom ngawasin iklan. Jadi misalkan ternyata nih iklannya kok menyesatkan ya gitu, atau merugikan gitu, atau mungkin
ada yang iseng senggol bacok produk kita nih gitu kan ya. Laporin nih iklannya gitu kan ya. Biasa kan suka kayak gitulah. Nah itu ada nih iklannya kok ini lebay banget ininya, klaimnya gitu kan ya. Berlebihan, bombastis, itu bisa loh. Bapak Ibu berperan untuk membantu kita dilaporin iklannya. Jadi di screenshot mana sih iklannya itu nanti diupload gitu langsung. Jadi penting banget nih Bapak Ibu punya aplikasi BPOM Mobile. Mungkin saya juga punya hadiah, ada 3. Ada yang mau coba? Oh silakan Ibu, yuk. 2 orang mungkin. Install dulu BPOM Mobile, coba. Oke, sama mungkin nyobain pakai. Langsung, Coba, oke, langsung ke depan nggak apa-apa ya. Satu Ya. lagi. Oke, satu lagi mungkin. Ya silakan Mbak. Oh itu udah maju. Oke. Oke, yuk ke depan Langsung yuk. ke depan aja Mbak, nggak apa-apa. Ya, Yuk. sekarang coba saya pengen, ibu siapa Bu? Nurina. Saya punya produk otak-otak. Oh, oke, Bu Nurina ya. Jadi mungkin nanti Bu Nurina, kalau ini Ibu? Dengan Asri Bu Asri usahanya apa Bu? dessert. Dessert, oh oke. Jadi mungkin nih, dua-duanya Ibu sudah oke. Jadi mungkin kalau Bu Nurina coba menggunakan produk untuk mengecek izin edar BPOM. Kalau Ibu coba tunjukkan ke saya kalau misalkan saya mau klarifikasi tentang isu sirup obat, saya harus buka menu yang mana. Oke ya. Oke, ini ceritanya ini ya produknya ya. Oh bukan itu. Jadi nah ini dia ya. Jadi scan barcode-nya itu kan ada 2 kalau di produk tuh, ada yang garis-garis, ada yang 1 batang, ada yang kotak. Ya, yang barcode, yang BPOM itu yang kotak, yang 2D barcode. Kalau yang garis-garis ini biasanya buat kasir ya, di kasir kan, biasanya buat pembayaran. Nah kita yang, makanya ini disorotnya jangan ke yang itu Bu. Oke, nah ya, nah Ibu nanti sambil lihat. Oke. Produk dikenali tadi udah? Oke, nah produk dikenali terus cek detail. Oke, ada? Nah coba samain deh Bu, informasinya. Kecil banget. Izin edarnya, coba cari izin edarnya. Nomor izin edarnya. Nah, lo. Kecil banget. Kayak kan bisa baca. Sama ini juga saya kayaknya nambah sih. Bukan nambah, itu kayak parah. Oke, dibacain deh. MD Heeh. 2652 Heeh. 115 032. Oke, sama ya. Produknya? Produknya? Produsennya pabriknya PT Coca-Cola Bottling. Ya, Mereknya sama Ades, kan? Yes. Ya, mereknya Ades. Oke, Kemasannya sama ya. Botol plastik, betul. Betul? Importinya Coca-Cola Bottling. Oke. Iya, sama. Oke, berarti ini udah benar, ini terdaftar gitu ya. Jadi itu. Oke, sekarang Ibu coba cari klarifikasinya BPOM terkait sirup. Coba di mana, di menu apa tadi? Menu berita. Coba balik lagi. Balik lagi Bu. Sini beranda. Nah, berita. Oh, berita. Oke. Ya. Oke, Ibu juga ada dapat. Nah, Ibu tinggal tap aja, ada klarifikasi BPOM, ada penjelasan Badan POM, ini tinggal dipilih aja. Nah, seperti itu. Ini macam-macam di sini. Ada kosmetik, ada sirup. Oke. Nah, di situ dijelaskan oleh BPOM penjelasannya. Oke ya. Oh iya. Udah install semua? Nih Ibu ada kenang-kenangan ya. Iya. Ya teman-teman Ibu. tepuk tangan dulu. Nah oke. Oh iya, foto dulu. Oke. Oh, oke. Oke. Ibu makasih ya Bu. Terima kasih. Oke. Teman-teman, saya akan berikan satu Ya. kesempatan untuk satu pertanyaan ya, Bu Yanti, sebelum kita masih nanti ada slide-nya. masih berapa halaman lagi Bu? Kita masih punya sekitar 5 menit lagi waktu. Oke, dikit aja lagi. Oke. Next. Teman-teman Oke. siap ya untuk pertanyaan ya. Selain tadi kontak center Halo BPOM, kita juga punya aplikasi lapor. Nah ini juga sama, caranya adalah menginstal, ada macam-macam. Ada span lapor namanya, kemudian juga ada SMS, kemudian juga ada subsite-nya.
Sama, intinya caranya adalah melengkapi dulu informasinya lalu dikirim ya. Ini juga perlu diinstal. Kemudian next. Oke, nah ini aja kata penutup ya. Jangan mudah percaya dengan informasi yang diterima. Kata dia, kata teman, kata orang, katanya. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM ya. Jadi Itu ya Bapak tagline-nya Ibu, ya teman-teman iya. tuh ya. Ingat ya, bukan kata orang, pastikan kata BPOM. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih banget Ibu Iya. Oh ya, Yanti. saya punya satu lagi nih. Mau sekarang. Oh masih ada untuk satu pertanyaan deh, satu pertanyaan. Yuk kakak yang di depan silakan. Nama brandnya apa? Nama brand saya MWL Kitchen. Oh, oke. Kebetulan saya memproduksi risoles, Oh iya. risoles carbonara. Oke. Saya mau tanya nih Bu, kalau misalnya saya punya produk saya risoles tapi variannya banyak. Misalnya ada carbonara, ada smoked beef, ada tuna. Untuk saya sebagai pengusaha UMKM untuk membuat kotak satu kotak per satu varian itu kan costnya lumayan besar ya Bu. Satu kotak. Maksudnya desain Bu Yani? kotak karena kan harus ada nilai gizi dan lain-lainnya itu. Oke. Solusi dari BPOM bagaimana sih Bu? Untuk pelabelan ya Bu Yeni, mungkin Yes. ini lebih ke materinya Bu Yeni ya. Oke. Oke, untuk pelabelan Bu. Bisa diulang nggak Bu? Untuk terkait materi pelabelan, Jadi tadi variasinya kalau variannya banyak ya. banyak, iya. Untuk saya nangkepnya tadi untuk menghemat kos. Untuk Untuk baik. packaging sih sebetulnya. Jadi kita bisa sih kalau misalnya terdiri dari beberapa variasi rasa, boleh itu dalam satu, misalnya kita produksi satu label sekalian, nanti jadi tinggal centang gitu. Iya. Mungkin suka lihat ya kalau misalnya yang Ada levelnya variannya. beda-beda ya. Nah kalau ini berarti bedanya cuma di rasa ini nanti tinggal centang. Kemudian berarti nanti izin edarnya kan beda-beda tuh, Iya. nanti tinggal centang gitu. Jadi tapi labelnya jadi penuh ya. Nilai gizinya juga Konsekuensinya. berbeda Bu. Betul. Nanti kan misalnya udah menganalisa gizi nih, informasi nilai Beda. gizinya semuanya dicantumin gitu. Nanti tinggal centang. Tapi memang menghemat kos. Pernah ada yang konsultasi juga hal yang serupa ke kami. Memang menghemat kos, tapi effort SDM-nya ya Bu, centang. Khawatir ada kesalahan juga mencentang. Ada gitu. human error. Betul, itu untuk- aja sih mungkin bisa dipikirkan untuk plus minusnya ya jadi pertimbangan. Apakah label-label tersebut harus di-print di kardusnya atau boleh sifatnya kita tempel label dan nomor tersebut di terakhir gitu. Misalkan kalau ini tuna kita tempelin labelnya tuna. Carbonara Berarti kita tempelin. Produknya, kemasannya karton. Atasnya ya karton. Masukin ke karton, terus nanti pakai stiker gitu berarti Yes. ya. Jadi konsepnya label itu kan bisa direkatkan pada atau dimasukin pada kemasan gitu. Oke. Jadi direkatkan juga boleh Direkatkan. Oke. gitu ya. Atau misalnya jadi kayak satu kesatuan kemasannya, kan suka ada ya. Jadi Iya. dia wadah botol tapi langsung si labelnya juga langsung di print di wadah kemasannya seperti itu juga boleh. Oke. Tapi kalau case-nya tadi mbaknya berarti bentuknya stiker tinggal direkatkan pada karton sepanjang dipastikan aja tintanya tidak mudah luntur ya Bapak Ibu ya. Oke. Tintanya tidak mudah luntur, tidak mudah lepas juga gitu. Jadi melekat kuat gitu ya. Oke, jadi boleh ya direkatkan. Boleh, Oke. boleh. Oke, terima kasih Oke, Bu. ini ada Makasih, satu Bu. hadiah buat Ibu. Makasih. Oke, habis ya punya saya. Oke, Terima kasih, kita tepuk tangan dong teman-teman. Ya terima kasih Bu Yeni dan Bu Yanti atas sesinya. Jangan lupa teman-teman bisa mengunjungi booth BPOM habis dari sesi ini. Saya minta foto bareng dulu ya Bu. Kita nggak apa, mungkin Bu ya fotografer dekat atas sini ya Mas videografer. Kita foto dari sini Bu, Ibu bisa di sini. Teman-teman kita foto dari depan ya. Jadi Ibu ngadep ke sana, jadi teman-teman bisa melihat. Terima kasih atas sesi hari ini bersama BPOM. Masih ada habis ini kita sesi kelas inspirasi mengenai sistem franchise ya, sistem franchise. Sistem reseller menjadi memiliki reseller cara untung. Boleh. Nah, ini kita ada tagline aba-aba dari Bu Yanti deh Bu. Langsung saja. Yuk, silakan ini ada video ya. Oke, sama-sama ya. Oh iya, foto dulu ya.
Terima kasih teman-teman, kita beri tepuk tangan kepada DBS Treasures yang menjadi mitra utama dari Indonesia Womenpreneur Conference 2023. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di sesi BPOM dan juga untuk sesi DBS yang baru-baru saja ini. Ini saya Trianur Agustina, jurnalis Boga Femina, ingin mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dan juga di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.